Halo, apa kabar teman-teman yang ada di Datuk Walet Bombana? Untuk kali ini jumpa lagi barengan saya di sini ya, di siaran langsungnya Agustorino ya. Tadi barusan saya coba membahas, menginformasikan di konten YouTube saya, yang artinya di konten YouTube Agustorino menginformasikan bahwa bulan ini teman-teman bisa menyaksikan sendiri, bukan hanya gedung saya teman-teman ya, hampir seluruh gedung yang ada di Nusantara, mungkin hanya beda sedikit ya, bahwa untuk kali ini informasi banyak sekali burung yang akan terbang ya, burung yang akan terbang, bahkan sudah ada sedikit yang sudah mulai berterbang, tapi cukup banyak sekali yang saat ini masih bersiap-siap terbang. Jadi diperkirakan ini burung dalam durasi mungkin setengah bulan, 20 hari, atau mungkin di bulan depan itu puncaknya burung ini akan terbang. Yang artinya apa teman-teman? Bagi Anda yang ingin sekali memperbaiki gedung atau ingin sekali apa-apa yang kurang, disitulah kurasa Anda bisa memulai dari sekarang, supaya nanti saat pesta panen ya, dalam arti pesta panen itu banyak burung terbang, sehingga banyak memberikan peluang bagi gedung-gedung baru yang saat ini mungkin sedang galau. Jadi silakan aja teman-teman ya, jadi untuk siap-siap untuk memperbaiki gedungnya masing-masing, supaya apa? Supaya nanti kita bisa ada tambahan burung-burung. Nah contohnya kita lihat ini teman-teman, ini banyak sekali ini burung-burung yang akan terbang hampir. Jadi kita nanti ini akan panen dengan gedung usia 4 tahun ini, siapa tahu sih lumayan ya, karena kita naiknya setiap 20 hari sekali. Jadi ada yang memang yang masih telur ya. Jadi saya sampaikan teman-teman yang ingin sekali ingin sekali memperbaiki gedung, silakan aja dilakukan sekarang. Jadi bulan depan itu supaya itu burung gedung itu tenang, enggak otak-atik, jadi tambah galau gitu loh. Jadi kita ini sebenarnya harus memahami siklus dulu. Kalau di bulan 11, bulan 12 itu biasanya memang burung itu akan ada persiapan akan terbang. Makanya kita harus bisa memperbaiki gedung kita supaya nanti di 2 bulan ke depan itu kita kasih tenang gedung, karena akan banyak sekali pendatang-pendatang baru apabila pas dalam settingan ya. Jadi saya ini menginformasikan kepada Anda semua. Nah terus yang kedua, ini hari ini saya matikan ini ya SI saya matikan memang, karena banyak sekali yang komplain, matikan dong bang SI-nya karena berisik sekali saat kita ngomong. Saya tadi barusan saja membahas bagaimana sih mengenai set suara, set volume teman-teman ya. Set volume itu kadang-kadang banyak pertanyaan, di jam berapa bang? Kita jawab itu juga, bagi saya jawaban saya itu adalah jawaban munafik, karena bagi saya tidak benar kalau kita ikutin jam. Poin pertama begini teman-teman, kita beli aja ampli 2 atau 3, jejerkan di situ, sandingkan di situ, kemudian nyalakan bersamakan dengan set volume ada di angka setengah 8 gitu aja lah, atau angka 9. Coba rasakan, itu tidak akan sama gitu loh. Belum lagi didominasi dengan jumlah Twitter, panjangnya kabel itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau pendapat saya yang benar ya, kita belajar insting di dalam bahwa suaranya ini enak didengar ya, seperti kita dengar radio, tidak sakit, tidak apa, karena set volume yang saya gunakan itu agak keras tapi enak didengar. Nah jadi tadi itu saya sudah jelaskan, sudah saya bahas di YouTube saya. Mudah-mudahan kalau teman-teman mau ya singgah dan bantu-bantu saya untuk subscribe ya. Ini itu. Terus kemudian bang SP-nya SP apa? SP ya harus dipahami gitu loh. Kalau kita paham dengan SP-nya birahi ya boleh, kita kasih keras dulu, kita tungguin sampai jelek di bawah, kita setel, kurangi sedikit sampai burung itu dekat di LMB. Jadi kalau kita berpatokan pada jam, kadang-kadang saya bingung, tapi ya enggak apa-apa lah, haknya orang ya, saya tidak menyalahkan. Tapi kalau tanya saya set volumenya jam berapa bang, saya bingung mau menjawab. Kadang-kadang sampai saya ngomong setengah 7, itu kan jawaban sembarangan. Bahkan Tiro itu tidak ada ya setengah 7. Nah ini teman-teman ini ya, ini salam ini buat Nano-Nano. Di mana Nano-Nano ini? Dia sepakat bahwa kayu keras itu akan membuat pondasi sarang itu menjadi tebal ya. Karena kalau dia kayu yang tidak keras teman-teman, burung walet itu akan membuat tipis karena merasa dia sudah lengket. Coba saya akan alihkan di sini. Nah, ini yang keras teman-teman ya. Jadi dia putih. Ini sedikit teman-teman. Ini kayu jati putih ini. Jadi dia tidak terlalu membuat pondasi terlalu tebal. Karena apa? Karena dia merasa dirinya udah kuat. Nah kalau ini kayu keras, dia merasa tidak lengket, sehingga dia harus memberikan ketebalan pada setiap sisi di setiap sisinya ini teman-teman, setiap pondasi begitu. Aduh kalau ngomong jadi ribet karena senang ya lihat
Sarang putih. Baik, ini tadi teman-teman, untuk teman-teman yang ingin sekali tadi pembahasan tentang set suara versi saya, silakan ini berkunjung di channel saya di Agus Torino, karena saya akan juga membagikan suara yang aku pakai. Yang artinya begini, suara yang aku pakai itu adalah kolaborasi dari pertama saya membuat suara, mulai pertama bikin Grand Web, kemudian Bayangkara, kemudian Pajero, itu saya jadi satu. Tapi sebenarnya itu untuk gedung saya pribadi, karena itu adalah sebuah akumulasi dari yang selama ini saya lakukan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bisa mau belajar mengedit itu bagus kalau kita bisa mengakumulasikan antara mulai dari pertama gedung ini sukses kita bikin. Makanya paling banyak di sini nanti Black Magic dari Amang Jula itu yang paling banyak mendominasi untuk saya pakai ya. Baik, saya akan coba sapa-sapa dulu sedikit karena ini sudah siang ya. Gedung saya ini 4 tahun teman-teman, hari ini sudah 4 tahun, dan terima kasih ya kita semuanya di sini bergabung memberikan informasi. Bukan siapa kita yang benar, siapa kita yang hebat, bukan. Karena tugas kita membuat grup itu ya berbagi gitu loh, berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu aja lah. Yang pasti saya melanjutkan dari apa yang disampaikan teman-teman 5 tahun 6 tahun ke depan. Jadi orang berbagi ini bukan sekarang aja, dari mulai puluhan tahun yang lalu sudah ada memang orang berbagi berbentuk konten YouTube, media sosial yang lain gitu loh. Jadi oke, terima kasih. Ini saya sapa, ini ada Miko. Miko ini adalah sahabat saya yang dari Koleang, sekarang ada di perusahaan. Abdul Malik, kemudian Andi Rusli, kemudian siapa ini ya? Ada Ilham juga sedang nonton. Jadi ini banyak sekali ya, Arif sini, dan pokoknya Yuyun juga melihat dia semuanya teman-teman ya. Salam sukses. Ini adalah bentuk dari estafet perjuangan kita, yang artinya ini tadi saya sampaikan bahwa kayu keras juga pun dia selain dia menghasilkan putih, pondasinya itu lebih tebal ya teman-teman. Kita lihat dari sarang-sarang ini dia punya pondasi yang tebal-tebal. Ini adalah pendapat saya. Mungkin kalau ada yang pendapat lain juga tidak apa-apa. Yang artinya begini, yang artinya saat kita berpendapat itu kan banyak ya versi, karena bagi saya yang begini itu multi tafsir. Kita boleh menafsirkan apa saja. Yang pasti saat kita sudah mendapatkan tafsiran, kalau mau berbagi di grup Dato' Walid Bumbana maupun grup mana saja, bagi saya itu adalah hal yang bagus sekali teman-teman ya. Cukup sekian dulu, saya mau panen teman-teman, karena ini baru saya ambil mungkin ada 20-an tadi ya. Karena ini masih baru lantai di atas, saya belum kemana-mana. Oke, sekian dulu, salam sukses. Kita semuanya saling peluk, dan mudah-mudahan yang hari ini teman-teman kita satu profesi kena masalah atau apa, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Kita semua baik-baik aja lah. Apa yang kita cari di dunia ini, kesalahpahaman itu sudah pasti saat kita kumpul dengan orang banyak. Jadi begini, pendapat saya begini teman-teman, saat kita sudah siap dalam dunia media sosial, dunia kumpul, yang pertama kita lakukan adalah mental. Kita ini jadi YouTuber pun juga kadang-kadang dicaci maki gitu, kadang-kadang kita disalahkan, kita diapa, tapi kita siap gitu loh. Saya kan ikhlas. Apapun yang dilakukan pada diri saya, apapun yang dituduhkan kepada diri saya sudah siap. Karena itulah risiko dalam kita berkumpul, kita bersosial. Jangankan di media sosial, di kampung saja. Kalau kita mau kumpul, risikonya ya dicerita orang, dibilangin orang. Yang pasti kita semuanya sebelum naik masuk via media sosial, mental Anda yang perlu diperbaiki. Mental Anda yang perlu diperbaiki, jiwa Anda yang diperbaiki. Kritik maupun perdebatan itu sudah pasti, tapi jangan diambil hati. Itulah hidup. Kalau Anda tidak mau dikritik, Anda tidak mau dicaci maki, ya udah, bikin ucapan narasi yang baik. Terus kemudian, atau lebih bagusnya kita tinggal diam di rumah ya, tinggal diam di rumah. Aku rasa itu enak, kita tidak terlalu banyak suara-suara sumbang. Tapi kita sebagai manusia, telinga kita dua, tangan kita dua, tidak usah dengarkan orang yang ribut. Cukup tutup telinga kita duanya ini sehingga kita tidak mendengar, dan kita akan tetap berbagi. Itu pendapat saya ya teman-teman. Jadi itu kenapa saya menyampaikan ini sedikit khotbah, karena itu tadi, karena akhir-akhir ini sering terjadi hal-hal yang mengakibatkan ya, tapi alhamdulillah lah semuanya mulai tenang. Mulai kondusif juga nih, saya lihat dari teman-teman sahabat saya ini yang ada di seluruh Nusantara. Saya tidak sebut namanya, nanti kalau saya sebut katanya kompor lagi.
Kadang-kadang orang kan nggak bisa ya mencerna bahasa, kita kasih nasihat, kita ngomporin gitu loh. Baik teman-teman, masih di Datuk Walet Tumbana, salam buat Pak Ketua sama admin semuanya. Sekali lagi kita terus berbagi apapun yang kita upload di Datuk Walet Tumbana, kalau bisa diberikan alasan, diberikan penjelasan sehingga penonton dapat apa sih yang kita tonton, apa yang kita dapat dari apa yang sudah kita buang-buang tenaga, buang paket data ini ya. Jadi begitu aja dulu teman-teman. Salam dari Bombana, Sulawesi Tenggara. Sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.